Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Nikmatul Rizky dengan NIM 090 dari kelas PM 2023G. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi elips. Yang pertama adalah kita belajar mengenai definisi elips. Definisi elips itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu dan terhadap garis tertentu itu tetap sama dengan eksentrisitas. Nah, misalkan di sini eksentrisitasnya bernilai kurang dari 1. Misalkan ini adalah titik P terletak pada elips. Lalu di sini adalah titik F atau titik fokusnya. Kemudian di sini adalah garis direktris. Nah, jarak dari PF dibandingkan dengan PP aksen itu sama dengan eksentrisitas bernilai kurang dari 1. Bagaimana menemukan persamaan umum elips? Pertama kita misalkan dulu, jika suatu elips berpusat pada alfa, beta, di mana sumbu panjang itu terletak pada sumbu X atau sejajar sumbu X dan sumbu pendeknya itu terletak pada sumbu Y atau sejajar sumbu Y, maka titik fokusnya itu di sini. Ini kan sumbu panjang, V1, V2 ini sumbu panjang, V1, V2 ini sumbu pendek. Jaraknya maksudnya. Kemudian alfa sendiri itu adalah setengah dari sumbu panjang. Sedangkan A sendiri adalah setengah dari sumbu panjang, sedangkan B ini adalah setengah dari sumbu pendek. Fokus yang pertama ini, koordinatnya adalah pada alfa plus C, beta. Kemudian untuk eksentrisitas elips tadi adalah E, maka dari gambar ini kita peroleh pusatnya adalah alfa, beta. Fokus yang pertama itu adalah alfa plus C, B, beta. Fokus yang kedua adalah alfa min C, beta. Untuk T1, koordinatnya adalah alfa, B, beta plus B. Untuk T2-nya adalah alfa, beta min B. Langkah yang pertama untuk menentukan persamaan umum dari elips itu kita mencari persamaan direktrisnya. Jarak P ke S1, jarak titik pusat ke fokus itu kan sama dengan C. Lalu jarak P ke V1 yaitu jarak setengah sumbu panjang. Ini adalah alfa. Sehingga alfa ini nilainya lebih dari, A ini nilainya lebih dari C. Nah, V1 koordinatnya tadi kan alfa plus alfa, beta. Itu adalah V1. Kemudian V2-nya adalah alfa, alfanya kan ini, plus A, beta. Kemudian V2-nya itu adalah alfa min A, beta. Sehingga V1F1 dibandingkan dengan V1D, ini adalah jarak titik ke fokus, jarak titik ke direktris, dibandingkan itu kan sama dengan eksentrisitas sesuai dengan pengertian. Untuk yang kedua itu persamaannya juga begitu. V2 jarak terhadap titik fokus dan V2 dibandingkan dengan jarak V2 ke D, itu juga sama dengan eksentrisitas. Nah, dari yang pertama tadi, V1 per F1, V1F1 per V1D itu sama dengan eksentrisitas, sedangkan V1F1 sendiri itu kan adalah, ini kan P ke V1 ini adalah alfa, P ke F1 ini C, sehingga
ke sini ini adalah alfa min C. Alfa min C, kemudian per V1D. V1D ini adalah PD dikurangi A. Itu sama dengan E. Sehingga A dikurangi C ini kita kalikan silang. Sama dengan E kali PD min A. Ini adalah persamaan pertama. Lalu dari yang kedua, jarak titik V2 terhadap fokus 1 ini dibandingkan dengan V2D juga sama dengan eksentrisitas. Maka ini jaraknya dulu berapa? V2F1. V2F1 itu kan sama dengan segininya alfa, segini C. Jadi alfa plus C per V2D. Segini itu PD yang segininya alfa. Jadinya PD plus A itu sama dengan eksentrisitas. Sehingga kita bisa peroleh A plus C sama dengan E kali PD plus A. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini, yang pertama kita jumlahkan dulu. Nanti kita peroleh nilai PD-nya. Kan ini A plus A sama dengan 2A. Kemudian min C plus C kan jadinya 0. EPD plus EPD jadinya 2 EPD. Min A min EA plus EA jadinya 0. Sehingga dari sini kan jadi 2A sama dengan 2 EPD. Sehingga diperoleh A itu sama dengan EPD. Nilai PD sama dengan A per E. Setelah itu persamaan ini kita kurangkan. Kan kita kurangi, jadinya A min A 0. Min C min 2C. Kemudian EPD min EPD 0. Min A min 2A. Jadinya kan dikalikan min 1, nanti jadi 2C sama dengan 2EA. Sehingga C-nya adalah E kali A. Ini kita bagi kedua. Jadi persamaan direktris D1 itu adalah X sama dengan A plus A alfa plus A per E. Karena kan alfa sendiri itu pusatnya. Terus PD tadi kan A per E. Jadi alfa plus A per E. Kemudian mencari hubungan dari antara A, B, dan E. A tadi siapa? A itu adalah setengah sumbu panjang. B itu adalah setengah sumbu pendek. Dan E itu adalah eksentrisitas. T1 F1, T1 T1. T1 T aksen ini maksudnya. Dari penglihatannya kalau di sini T1 F1 berarti T1 ke F1 ini kan nomornya adalah ini jarak T1 F1 kemudian per T1 T aksen. T1 T aksen di sini. Jadi jarak titik T yang di titik puncak atas terhadap fokus 1 dibandingkan dengan T1 terhadap T aksen yang berada pada garis direktris. Nah, dengan T1 F1 PD. T1 F1 bandingkan dengan PD. Ya, karena kan per PD kan sama. T1 ke T aksen kan sama dengan PD. Itu sama dengan eksentrisitas. Maka T1 F1 ini dari sini kan T1 F1 itu sama dengan E kali PD. Sehingga PD-nya kita ganti dengan A per E tadi. Sehingga E dikali A per E kan jadinya ini dicoret.
E kali E coret sehingga A. T1 F1 ini panjangnya sama dengan A. Mana? T1 F1 ini panjangnya sama dengan A di sini. Selanjutnya untuk, nah dari situ kan terlihat bahwa P F1 T1 ini merupakan segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema Pythagoras. Maaf, saya nggak salah nulis dah. Enggak, cuma enggak. Pak ini. Jadi di sini tadi alfa. Sisi miring ini tadi alfa ya. Nah, sehingga berlaku apa itu namanya? B kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat min C. C kuadrat. Ini. Nah, dari sini kita bisa peroleh. Ya, kita cek lagi. Kita cek lagi untuk, nih, kan tadi berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. A kuadrat itu dikurangi C kuadrat sendiri kan EA. Jadi A kuadrat E kuadrat B kuadratnya sama dengan, ini kan punya A kuadrat keduanya, kita keluarkan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Ini adalah nilai B kuadrat. Selanjutnya adalah untuk menemukan persamaan norma elips, kita misalkan lagi titik apa, suatu titik pada elips itu terserah, kita ambil sembarang titik pada elips. Misalkan K, XK, YK. XK, YK di sini. Nah, XA, SK, YK ini punya titik fokusnya A plus C, B. Dan kakak aksen itu adalah jarak K ke direktris D. Fokusnya kan A plus C, beta. Dan kakak aksen sendiri adalah alfa plus A per E. Itu merupakan persamaan garis direktrisnya. A plus alfa, alfa plus A per E. Kan alfa di sini. Nah, PD tadi kan A per E. Cuma YK, ya benar. Jadi di sini. Nah, selanjutnya F1K dibandingkan dengan kakak aksen itu merupakan sama dengan eksentrisitas. Lalu kita kalikan silang sehingga F1K itu nanti akan sama dengan E kali kakak aksen.
Ini. Nah, dari sini kita, kan ini jarak titik ke titik. Nah, kita pakai rumus X delta X kuadrat plus delta Y kuadrat di akar. Akar dari XK min, kayak ini XK, kemudian XF-nya X, XK, kemudian dikurangi XF1 itu adalah A plus C dikuadratkan, ditambah YK-nya ini YK dikurangi B kuadrat. Sama dengan eksentrisitas dikali akar XK min alfa plus A per E kuadrat YK min YK kuadrat. Nah, dari kedua ruas ini dikuadratkan sehingga hilang akarnya. XK ini kan min plus, jadinya min dikali min A min plus jadinya min. XK min A min C kuadrat ditambah YK min B kuadrat sama dengan E-nya dikuadratkan jadi E kuadrat. XK min A, SK min plus jadinya min, XK min A per E dikuadratkan. Nah, ini kan YK min YK berarti 0 kuadrat. Lalu XK min A dikuadratkan. Ini dikeluarkan C-nya plus C kuadrat. Kemudian, oh maaf tidak. Ini kita faktorkan. SK min A min C kuadrat itu difaktorkan menjadi XK min A kuadrat min 2 kalinya XK min A kali C plus C kuadrat. Kemudian YK min B-nya B kuadrat ini tetap sama dengan eksentrisitas dikali ini difaktorkan juga, dikuadratkan juga SK min A kuadrat min 2A per E min XK min A. Ini tidak kuadrat. Ini enggak kuadrat. Plus A per E. A per E kuadrat. Lalu dari sini XK min A kuadrat. Ini dipindah ke depan YK min B kuadrat. Min ini 2 XK min A. C-nya ditaruh depan 2C plus C kuadrat. Lalu yang ini tuh dikalikan semuanya distributif ke dalam. X kuadrat XK min A kuadrat. Kemudian kan E kuadrat dikali 2 per E kan jadinya 2AE. 2AE XK min A plus E kuadrat jadinya A kuadrat. Lalu XK min A kuadrat ditambah YK min B kuadrat itu ini pindah ruas ke kiri E kuadrat XK min A kuadrat sama dengan 2C XK min A dipindahkan ruas ke kanan min C kuadrat juga ke kanan min 2AE XK min A plus A kuadrat. Dari sini kan ini sama-sama punya nih. Sama punya XK sama XK. Nah, kan ini ada E-nya, sehingga dikeluarkan jadi 1 min E kuadrat, XK min A kuadrat, nah kan 1 min E kuadrat, XK min A kuadrat, kan kalau dikalikan distributif jadinya ini sama ini. Plus YK min B kuadrat sama dengan ini. 2C XK min A, tetap ya ini, tetap C kuadrat AE sendiri itu diganti dengan C. Kenapa begitu? Karena tadi kita sudah membuktikan bahwa AE itu sama dengan C. Hal ini sudah diganti dengan C. Lalu
XK min A plus A kuadrat. Dari sini, ini kan 2C XK min A ini plus min jadinya hilang ya. Ini. Kebebasan. Sehingga tinggal A kuadrat min C kuadrat. Dari situ 1 min A kuadrat, XK min A kuadrat, plus YK min B kuadrat, sama dengan A kuadrat min C kuadrat. 1 min E kuadrat ini tetap sama dengan C kuadrat tadi. C-nya kan tadi A kuadrat. Lalu di sini 1 min E kuadrat tetap. Nah ini kan A kuadrat. Min E kuadrat. Nah, kan sama-sama punya A. Ini dikeluarkan A-nya kali 1 min E. Ini harusnya kuadrat. Nah, lalu SK min A kuadrat per A kuadrat. Dari mana? Di sini semuanya kedua ruas ini dibagi dengan 1 min E kuadrat. Sehingga diperoleh 1 min E kuadrat kan dibagi dengan A kuadrat kali 1 min E. Nah, kan jadinya ini kan A kuadrat 1 min E dibagi 1 kan. Dan ini nanti ada ini sama ini dicoret. Sehingga tinggal A kuadrat yang di bawah. XK min A kuadrat tetap. Kemudian YK min B kuadrat kan jadinya A kuadrat 1 min E tetap. Ini E kuadrat ya. Sehingga SK min A kuadrat per A kuadrat sama dengan YK min B kuadrat per B kuadrat. Kalau bisa B A kuadrat 1 min E tadi itu sama dengan B. Sini. B kuadrat adalah A kuadrat 1 min E kuadrat. Selanjutnya, nah dari sini kan pengambilan titik K ini kan masih sebarang pada elips. Maka jika koordinat K itu dijalankan, kita bisa memperoleh persamaan umumnya yaitu X min A per A kuadrat ditambah Y min B. X min alpha per A kuadrat ditambah Y min beta per B kuadrat dikuadratkan yang atas ini. X min alpha kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, untuk direktif J2 dan fokus F2 itu juga akan diperoleh sama persamaannya. Jadi persamaan elips itu dengan pusat alfa, beta yang sumbunya itu sejajar dengan sumbu koordinat. Jika A-nya lebih dari B, itu seperti yang kita bahas tadi. A-nya itu, jadi ini tuh elipsnya horizontal. Sehingga persamaan umumnya adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama, untuk elips dengan pusat alfa, beta, sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat dengan alfa kurang dari beta. Ini berarti elipsnya vertikal. Sama juga rumusnya. Kalau pusatnya 0,0 itu adalah X kuadrat plus per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Makanya kalau A lebih dari B itu elipsnya horizontal, kalau A kurang dari B itu elipsnya vertikal. Sehingga kita perlu punya istilah sama sifat-sifat pada elips itu kita perlu tahu. Yang pertama, titik pusatnya itu di alfa, beta. Kemudian fokusnya itu adalah alfa plus C, beta. Dan fokus yang kedua itu alfa min C, beta. Jadi kayak fokus ditambah kanan, kiri, gitu. Dengan alfa itu lebih dari B, karena alfa lebih dari B itu bentuknya kan horizontal. Maka C kuadrat ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat, seperti yang kita hitung tadi.
C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jika alfanya kurang dari theta, maka C kuadrat ini akan sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Non fokusnya adalah alfa, beta plus C, dan fokus yang kedua itu alfa, beta min C. Jadi ini bentuknya vertikal. Eksentrisitas itu adalah C per A. Ini kan dari persamaan ini, eksentrisitasnya sama dengan C per A. Jika A lebih dari B, maka eksentrisitasnya adalah C per B. Oh, maaf, C per A itu jika A-nya lebih dari B. Kalau C per D itu jika A-nya kurang dari B. Kemudian persamaan direktusnya itu kalau N1 X-nya itu sama dengan A plus alfa per E. Keduanya itu adalah A min alfa min A per E. Ini jika A lebih dari B. Kalau A-nya kurang dari B itu Y sama dengan beta plus B per E. Keduanya Y sama dengan beta min B per E. Nah, sumbu X dan sumbu Y itu adalah sumbu simetri. Jika alfa lebih dari B, maka sumbu X itu tadi sumbu panjang, seperti yang gambar tadi kita bahas. Namun jika sumbu X sumbu panjang, Y-nya jadi sumbu pendek. Namun jika A itu kurang dari B, maka sumbu X jadi sumbu pendek, dan sumbu Y itu adalah sumbu panjang. Locus rectum. Locus rectum itu adalah kali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang. Jadi locus rectum di sini ya ini. Mungkin di sini, dan di sini. Yang penting tegak lurus. Tegak lurus terhadap sumbu panjang. Jika sumbu X-nya itu sumbu panjang, maka X-nya itu alfa plus C. Dan X-nya adalah alfa min C. Namun jika Y-nya itu yang sumbu panjang, maka locus rectumnya itu adalah Y sama dengan beta plus C. Dan Y sama dengan beta min C. Selanjutnya adalah titik puncak elips. Itu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetri tadi. Sumbu simetri tadi kan ya yang membagi elips jadi 4. Nah, itu ada titik puncak A plus alfa, beta, alfa, min alfa, beta, alfa, min, B, plus beta, alfa, min, B, beta, min, B. Ini ya, titik puncak itu yang S1, S1, B2, B2. Untuk materinya elips cukup sekian. Lanjut ke contoh soal. Nah, di sini itu contoh soalnya kalau merujuk pada buku yang lama, itu harusnya di sini Y-2. Karena ini pembahasannya di bawah itu Y-2 semua. Nah, ini 2 ya. Pertanyaannya diketahui elips dengan persamaan 100 X min 1 kuadrat plus 36 Y min 1 kuadrat sama dengan 225. Tentukan koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, koordinat fokus, panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjang, dan sumbu minor atau sumbu pendek, eksentrisitas, dan persamaan direktris.
Kemudian gambar sketsanya. Dari persamaan ini, kita rubah ke persamaan umumnya tadi. X min A kuadrat per A kuadrat plus Y min B kuadrat per B kuadrat. Jadinya kan kita bagi kedua ruas sama dengan 1. Jadi tinggal dibagi dengan 225. Ini kalau dibagi dengan 225 kan 100 bagi 225 itu kan 4/9. 36 bagi 225 itu kan 4/25. Namun karena maunya di bawah, jadinya dibalik. Kali 9/4 sama kali 25/4. Jadinya persamaannya ini. X min 1 kuadrat per 9/4. Y min plus Y min 1 kuadrat per 25/4 sama dengan 1. 9/4 ini A kuadrat, 25/4 ini B kuadrat. Sehingga A-nya adalah 3/2, B-nya adalah 5/2. Karena A kurang dari B, sehingga elipsnya vertikal. Vertikal. Ini. Maka kita cari hubungannya dari untuk mencari titik fokus kan perlu C. Nah, kalau di ini C kuadrat sama dengan B kuadrat min A. Kita masukkan 25/4 dikurangi 9/4 sama dengan 16/4. Sehingga C kuadrat itu 4, maka C adalah akar 4 yaitu 2. Koordinat titik pusatnya ini kan dengan 2. Jadinya 1,2. Koordinat titik puncak. Puncaknya itu adalah A plus alfa, beta, A min alfa, beta, A 3/2 plus alfanya 1,2. 1 min 3/2,2. Terus ini yang A min A, beta plus B. Ini yang A, beta min B. Tinggal dihitung jadinya 5/2,2, min 1/2,2, 1,9/2, dan 1,5 min 1. Sedangkan titik fokus, koordinat fokusnya itu adalah ini. Alfa plus C, beta, alfa min C, beta. Atau kalau ini yang ini, alfa plus B plus C, kan vertikal. Jadi fokusnya pasti Y-nya yang bergerak. F1 sama dengan 1,2 min 2 atau 1 sama dengan 1,4 dan 1,0. Sumbu panjang itu kan B itu adalah 2 kali sumbu pendek kalau di horizontal. Berarti kalau di vertikal itu adalah yang panjang. Berarti B itu kan setengah sumbu panjang, maka 2B sama dengan 5. B-nya kan 25, 5/2 dikali 2. 10/2, 5. Kalau A-nya itu adalah sumbu pendek, karena ini vertikal. Jadi 3/2 kali 2, 3. Eksentrisitasnya adalah C/B. C-nya itu 2, B-nya adalah 5/2, sehingga 4/5. Maka persamaan direktrisnya itu adalah Y sama dengan beta per B plus E, beta min B plus per E min per E. Betanya kan 2 plus B per E min B per E. 5/2 dikali 5/4, 25/8. Jadinya 41/8 ini 5/2 dikali 5/4 sama 25/8 juga. Jadinya min 9/8. Gambar sketsanya seperti ini. Tadi kan pusatnya adalah 1,2. Kemudian dia itu vertikal sehingga sejajar dengan sumbu Y. Direktrisnya sejajar dengan sumbu X. Ini puncak-puncaknya ada min setengah 2, 1,8,
1,92, terus ini 2,5/2, 1,5, fokusnya di sini. Nah, jarak PKF2, PKF2 ini adalah C. Itu. Dan 98, D2-nya adalah 41/8. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai bab elips. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila terdapat kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.